Duar. Oke guys, balik lagi bersama gua Lukman dan kawan gua Aldit. Di mana Di podcast Pak? apa aja? Apa? Apa aja? Rame amat. Anjir. Yang apa? Kali aja nih mengundang penonton ya, anjir. Iya, Supaya nontonnya banyak, goib. supaya bertambah kawan-kawan rumahers dan tongkrong kita. Bener Oke, sekali. oke. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang seksual harassment. Emang wajar ya? Nah, kenapa ini harus kita, menurut gue, kenapa harus dibahas? Karena menurut gue tuh ini menarik. Memang menarik sih, cuman maksudnya kayak dari yang pertama itu gue lihat kayak belakangan ini kan banyak juga nih pak ya isu-isu KDRT seperti itu. Benar. Belum lagi juga dengan pelecehan-pelecehan seksual yang selama ini tuh orang menganggap ya, kayaknya ini wajar-wajar aja deh. Dan gue lumayan tergelitik sebetulnya dari kejadian-kejadian ini kayak, ini kayak seru nih bahas nih. Betul. Gue juga sama Menurutku nih. nih Pak, dengan melihat isu-isu KDRT yang terjadi belakangan ini kan lumayan, akhirnya awalnya kita nemu satu, nggak lama kemudian ada lagi beritanya dan begitu terusnya, bahkan juga tanpa harus menunggu lama pun kayak kita lihat hampir setiap harinya ada aja nih Pak berita-berita tentang KDRT dan sebagainya, termasuk salah satunya kan ya memang bagian dari seksual harassment juga. Itu gimana nih Pak tanggapan lu? Kalau dari gua itu sangat-sangat disayangkan ya. Karena sedih gua melihatnya, Pak. KDRT di sini Anjir. ini banyak apa ya, bisa dibilang faktornya. Pertama, Faktor kenapa Sorry, bisa jadi ada KDRT? faktor apa nih? Faktor penyebab terjadinya? Iya, Oke. faktor penyebab terjadinya. Lupa saya jelaskan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu pasti masalah finansial. Ya kan, suaminya pergi nyari duit, istrinya butuh duit buat belanjaan segala macam, suaminya pusing nggak terlalu banyak duit, dia bawa pulang, dia akhirnya melampiaskan kekesalannya ke istrinya. Terus juga kurangnya apa ya? Susah nyebutnya nih. Oh nggak apa-apa dah kita nanti dibantu sama Lukman aja. Susah adanya kekurangan apa man? Seksualnya tuh apa sih? Anjing lupa gua ngomongnya. Itulah. Jadi kurang puas lah si Pelampiasan suami hasrat ini. seksual. Nah, iya itu. Bentar. Iya, Cuk. Bentar. Nah, iya. Kenapa lu bilang tadi nanti biar lu menanam kayak seolah-olah nih untuk urusan-urusan selangkangan kayaknya gue paham betul ya. Namanya apa? Maksudnya penyebutannya. Biar apa sih Oh. didengar tuh lebih soft gitu kan. Nah, itu tuh kenapa bisa terjadi teman-teman KDRT? Kok bisa sih, Bang? Kenapa begitu? Masalah yang tadi Lukman ngomong. Iya, itu karena ini mungkin ya di dalam rumah tangga itu si suaminya mencari sesuatu yang kurang dari si istrinya. Jadi dia melampiaskannya ke orang lain terus ketahuannya sama istrinya disalahin tuh kan. Pasti suami disalahin dong sama istrinya kan, selingkuh nih bla 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 bla. Suaminya salahin balik. Kamu tuh rasanya enggak. Kayak gitu. Itu terjadi, itu langsung KDRT. itu terjadi pukul-pukulan, salah-salahan gitu kan. Nah, terus apalagi sih Bang yang bisa menyebabkan terjadi KDRT? Nah, ada lagi nih. Yang ketiga itu merasa si suaminya tuh kayak apa ya? Kurang puas bukan dalam seksual ya, tapi lebih kayak tidak mensyukuri. Puasnya itu gue bilang mensyukuri, sorry ya. Mensyukuri keadaan. Di awal dia mengkobar-kobar kayak udahlah aku sayang banget sama kamu, jadilah istrinya gitu kan, nikah. Tiba-tiba ketika nikah suaminya pas tahu dari dalam bener-bener dalamnya istri kayak gimana nih kan dikorak-korek, ternyata istrinya tidak sesuai ekspektasinya dia, berantem. Itu terjadi di kota-kota besar, di kabupaten, desa, terus di mana lagi ya? Oh, bisa bilang itu bisa dibilang terjadi di mana saja, tidak harus
Kan ini terjadi di kota-kota besar, di kabupaten, di Mm-mm. pedalaman, di pelosok kan emang Mm. biasa nih. Biar jelas, biar lebih terinci gitu maksudnya. Dan mungkin bisa lagi teman-teman rekomen aja di bawah apa aja penyebab terjadinya KDRT selain yang tadi saya sebutkan. Nah, cuman dari saya begitu Mas Lukman tanggapannya. Sangat sedih. Sangat sedih. Apalagi ya, ini nih lucu. Artis-artis nih. Aduh, artis-artis ini gila ya. Orang masalah aduh, gue nggak ngerti dah. Waktu itu siapa yang lempar bola bowling? Bola bowling, Goblok. bola bola biliar coba. Pak, mohon maaf nih Pak, sebelumnya mohon izin ya. Setahu gua Heeh. bola bowling itu beratnya kan bisa satu bola itu bisa 3 kiloan lebih nih Pak ya. Kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi teman-teman. Iya, Lu salah bayangin aja ada nyebut. cewek nih ditibanin bola bowling ya kan. Minimal 3 kilo aja Pak. Edan Pak. Nggak Salah akan sebut, ada, salah sebut. udah di penjara anjing. Bola biliar. Ya kita Bola nggak usah biliar sebut aja, namanya lah Cok. bola biliar aja di penjara, gimana bola bowling mejret anjing. Jadi Hmm, tadi ya itu artis-artis tuh ada aja gitu sensasinya. Nah, salah satu yang tadi gue sebutin ya man dari ketiga faktor tadi, itu kan ada yang di kasus bola biliar itu kan. Jadi betul. ngerasa kayak, oh tidak sesuai ekspektasi nih gini 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 gini. Pas, jeber, tak, terus penjara. Hmm. Apa? Gue lihat videonya kalau nyodok nih kan, nyodok bola. Oh Tak tak tak. nyantol. Udah ngambil set, pas mau dilempar gabruk karena kepleset. Oh iya, karena kepleset itu bola 8. Gitu. Gue Itu apal bola betul 8. kepala gue gitu kejadiannya. Sumpah Pak, lu ngomongin gini ya, di otak gue tuh langsung masih kebayang-bayang videonya tuh, masih lempar gabruk kayak peset anjing. Aduh, itu bola Tapi 8 menurut, man kalau nggak salah. tapi menurut gue ini menarik karena uh, Mm-mm. gue sedikit berbeda pendapat dengan lu ini Pak, karena Gimana? dimana lu merasa kayak dengan adanya KDRT itu ya seharusnya mungkin nggak boleh, dengan terus yang udah terjadi juga kan kayak disayangkan. Kalau gue Mm. lebih ke setuju dengan adanya KDRT, karena KDRT yang dimaksud itu kan kayak keseruan dalam rumah tangga Pak. Harus seru dong. Cuaks, 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 cuaks. Tolong man, jangan mengamankan diri Anda sendiri. Kok Anda Ada jingan ya? seru ya kan, woi, yo WhatsApp bapak, yo WhatsApp anjay anak aing gitu. Oh, jadi memang balik lagi, Waduh. eh, memang benar gitu, banyak salah satu penyebabnya itu kan dari yang udah dijelasin tadi gitu. Dan memang kalau kita bicara dari segi nalar kita tuh ya banyak yang merasa kayak, tapi kayak masih agak susah diterima juga anjir, dengan kayak ngapain sih dia harus KDRT, kan tinggal balikin aja ke orang tuanya pas segala macem. Ya buat kita yang masih berpikiran normal pasti akan melakukan hal seperti itu gitu loh. Daripada dipukulin mending ceraiin ya, memang iya sebaiknya seperti itu kan. Walaupun Mm-mm. memang semisal karena ada perbedaan, balik lagi memang karena kehidupan pernikahan itu kan istilahnya gue lihat hampir sama kayak mystery box Pak ya. Mungkin sekarang lu lihat cewek lu, oh nih dia tuh kelebihannya 1 2 3 4 5, oh ternyata kekurangannya 1 2 3 4 5. Karena nantinya bisa jadi ketika lu udah menikahi dia dan lu udah tinggal satu rumah, bakalan muncul baik buruknya dia yang selama ini lu nggak tahu gitu. Dan Benar. mungkin itu apa ya, untuk beberapa orang ya mungkin agak sulit diterima gitu loh ya, walaupun sebenarnya harusnya tetap dia harus terima gitu loh, karena biar gimana pun juga kan ini istilahnya hubungan yang memang lu harus saling bersinergi gitu loh, saling menerima Benar. kelebihan dan kekurangan gitu. Nah akhirnya yang disayangkan itu, gue nggak ngerti juga ya maksudnya kenapa harus sampai itu juga jadi, apa istilahnya ya, dari sekian faktor yang lu sebutkan itu memang jadi unik juga, karena emang kenapa masih harus sampai mukul gitu loh, memang Hmm. kayak apa ya, bener gue masih susah buat terima dengan hal gue gitu. Kalau misal Iya. dibilang tadi karena oh itu kendala ekonomi apa segala macam, emang lu nampolin bini lu keluar duit anjing kayak mukul kelomang di Mobile Legend kan, enggak ya. Hmm. Kira Itu. bini kayak turtle anjir, lu ngapain turtle mulu biar dapat duit, gue enggak gitu ya. Terus juga misal Iya. kan karena ketidakpuasan apa segala macam ya balik lagi penyebab, mungkin menurut gue itu satu hal yang bisa digabungin Pak, karena
intinya adalah bersyukur gitu loh. Kalau misalkan lu merasa bersyukur dengan pasangan lu, dengan lu terima semua kelebihan dan kekurangannya gitu ya, kayak oh iya bini gue ternyata kejelekannya A B C, tapi juga jangan salah loh, di luar sana juga ada anjir seorang laki-laki yang mungkin dapat ya nasibnya lebih buruk dari lu gitu. Ya kalau misal lu merasa nggak terima dengan spek yang lu dapetin, ya lu udah balikin anjir, ngapain diambil pusing ya, daripada anak orang lu Iya. pukulin, mending mukulin Tarto. Betul betul man. Ya, jawab pertanyaan yang tadi yang masih lu nggak terima kan. Kenapa sih harus mukul? Kenapa nggak ini kita balikin aja ke orang tuanya? Karena gue belum pernah merasakan hal itu, dan jangan sampai ya kan kayak gitulah kita man ya. Mungkin ya kelihatan gimana sih kalau kondisinya kita lagi emosi gitu. Kita ambil contohnya yang ini aja lah, yang seharian aja lah. Kesel tiba-tiba nih sama orang gitu kan. Nah kita bawa pulang tuh keselnya gitu kan. Sampai balik lah ke rumah kita harusnya senyum, sapa, salam, 5S tuh. Tahu dua lagi kemana? Dikira sekolah aja. Budaya kan 5S. Salam, senyum, sapa, sejahtera, sentosa. Gak tahu itu dua lagi kemana. Bener apa kagak tuh 5S. Jadi kita masih kebawa enaknya gitu kan di luar, pas masuk ke rumah harusnya senyum. Tiba-tiba kayak gimana sih, egonya kita tuh mulai muncak gitu kan, kayak udah loh, udah ini bawain ini gua ini. Nah itu bisa jadi penyebabnya. Makanya kenapa yang tadi juga pertanyaan lu bilang kan, emang bini digebuk keluar jadi duit kayak kelomang ya? Ya gitu. Mungkin dia melampiaskannya aja yang salah, dan ya itu emosinya nggak stabil. Ini kudu ngundang orang psikologi sih kayak begini, gue juga nggak bisa jawab anjing. Tapi secara rasionalnya itu bisa gue jawab gitu loh man. Lebih ke pengendalian emosinya Tapi itu sih. menurut gue ya, dari apa yang udah jelasin memang bener Pak, cuman ini dari pendapat gue pribadi ya, karena kan biar gimana pun salah satu temanya juga berkaitan dengan seksual harassment atau pelecehan seksual, dan memang pelecehan seksual ini levelnya nih apa ya, macamnya banyak, dan menurut gue kalau kita mau bagi berdasarkan tingkatan juga banyak gitu Pak. Benar. Mungkin salah satunya menurut gue berkaitan dengan ke situ Pak. Kenapa? Karena dari contoh simpelnya gini, mungkin dulu ya zaman kita masih bodoh Pak ya, zaman kecil banget gitu kan, kita suka kayak iseng gitu, ada cewek lewat kita teriakin nih kan, wih cewek mana nih, sini Oh iya, dong, iya. zaman-zaman kecil, cewek gitu panggil-panggil, ya tuh mungkin ternyata sebetulnya itu ternyata termasuk dari bagian seksual harassment juga, yaitu namanya catcalling. Dan memang selama ini tuh orang menganggap itu satu hal yang wajar gitu. Ini kan bagian dari gue mengakrabkan diri dengan lawan jenis gitu. Yang ternyata gue lumayan kaget juga Pak. Ini memang ada satu berita yang gue temukan gitu, di mana ada seorang perempuan, dia tuh jadi trauma Pak untuk keluar rumah dan beraktivitas seperti biasa karena dia mengalami kejadian catcalling Pak. Karena Goblok itu. selama Siapa itu? Siapa dia? Siapa yang ngomong? saya, Siapa yang iya, catcalling? saya, Tolol. sayangnya juga gue nggak berhasil menemukan identitas pelakunya ya kan. Karena Kita kalau ungkap. misalkan kita berhasil nemuin, kita buset, Sherlock kita Pak. Udah langsung koordinasi kita, Pak nih Pak, ada nih Pak pelaku catcalling ini gini 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 nih, alamatnya sikat nggak nih Pak, Aduh. udah sikat, jumpa tengah nggak kita Pak. Itu, nah jadi makanya dengan adanya KDRT itu mungkin ya balik lagi Pak ya, dari ya lu nggak sadar gitu loh bahwa ternyata hal kecil yang lu lakukan ini ternyata dampaknya besar loh untuk orang lain gitu. Ya mungkin buat tuh Nah, seru aja gitu kan, kayak yuk yuk yuk, nongkrong lagi yuk, kita godein lagi yuk. Ya mungkin seru gitu, tapi itu belum buat orang lain yang ngalamin tuh, kita nggak tahu men, karena ini balik lagi masalah uh, mental orang. Yang pasti kita semua punya kekuatan mental yang berbeda gitu loh, dan nggak bisa disamain karena emang itulah manusia gitu, nggak ada yang sama gitu, semua itu beda. Dari yang hal benar. sepele aja lo nggak bisa menghargai, apalagi ya sampai kejadian KDRT, ya udah gimana gitu loh. Benar teman. Apalagi kalau bahas catcalling sih, ya emang apa ya? Nggak nggak ada habisnya. Maksudnya
ya orang nggak kapok-kapok karena nggak tahu, wawasannya kurang, cuy. Gue juga apa ya, baru ngeh juga ketika memang pas kuliah, cuy. Ternyata catcalling itu masuk pidana gitu kan. Sama gue juga baru tahu pas kuliah anjir, ternyata catcalling itu bagian dari perbuatan dosa juga anjir, karena memanggil apa istilahnya, kita menggoda perempuan yang memang bukan mahramnya. Iya, Haram banget. kacau tuh. Itu ternyata pas gue baca-baca, gue cari tahu ya, catcalling. Pas gue lihat anjing, tiba-tiba muncul itu masuk ke pelanggaran HAM gitu. Waduh. Mana sebelumnya gue gitu ya, lo pasti mikir gitu kan. Iya, dulu gue begitu. Ah, nggak apa-apa lah, gue wajarin karena gue masih bego dulu gitu. Semenjak gue udah masuk kuliah, oh tidak boleh ini. Tidak bisa ini main sembarang begitu. Kacau. Ya, wawasan sebenarnya man ya. Karena ya kita di sini sharing-sharing lah teman-teman. Bagi mungkin teman-teman yang udah tahu bisa bisa sharing sama kita, atau belum tahu menjadi informasi tambahan maksudnya. Jadi kalau catcalling, KDRT itu masuk dan ada undang-undangnya maksudnya gitu. Dan Undang-undang jangan KDRT pernah itu ada. menganggap remeh hal-hal sepele yang kalian lakukan. Itu bisa jadi, apalagi maksudnya ketika kalian sebelum melakukan sesuatu terhadap orang lain itu harus dipikirin baik-baik, karena biar gimana pun kita nggak tahu nih mereka nih siap atau enggak gitu dengan menerima hal yang mau kalian berikan ini gitu loh. Ya, termasuk Benar. kan salah satu itu kita nggak perlu ngebahas yang lebih jauh lagi gitu kan ya. Itu yang udah pasti di level yang memang udah jelas-jelas nggak usah dibahas lagi anjir, itu udah. Gue masih aneh juga kalau mau ada orang yang diperkosa terus lu pro gitu dengan pemerkosaan, kayak lebih baik Sherlock aja sih gitu. Ini kan Oh iya kita tuh. ngambil aja dari hal yang paling kecil, karena menurutku tuh ini sumpah ini tuh beberapa hal yang remeh banget, tapi lu tuh masih bisa mikir kayak, wih gila santai sih yang kan kayak, Hmm. oh goblok ya gitu. Jadi memang balik lagi, menurut gue sih bisa dibilang dengan beberapa kejadian seperti itu memang benar, pertama wawasan, dan memang wajar juga gitu loh terjadi, karena mereka nggak nonton podcast apa aja. Betul. Dengan mereka nonton podcast apa aja, dengan berbagai macam informasi-informasi A1 dari yang diberikan oleh saya dan Aldit ini, wah, Wah, insya Allah hidup sejahtera, aman, sentosa, salam, senyum, sapa. Aslinya 3S doang yang gue tahu, limanya gue nggak tahu dua lagi tuh apa. gak tahu gue juga. Anu nyebut aja gue lima jadi gue lima begini gue lima langsung bulan tiga jadi gue nggak tahu gue. Cuman gue kalau nyebut 3S tuh kayak, wah ini kok kayak jorok ya. Apa ya itu kan nggak salah gue kan dari awal gue udah ngomong gue lupa apa namanya masalah berbau itu. Jangan jorok, yang di pikiran gue kan joroknya tuh kayak lebeo, lebeo, lebeo. Jadi aduh sampai susah gue nih, ini seru banget dah. Karena apa ya, gue juga nggak bisa gimana ya, gue nggak bisa ngelihat dari kenapa sih ini orang atau laki-laki begitu gitu kan ya, marah-marah padahal kita laki-laki ya tapi ya karena belum aja kali ya, maksudnya dalam artian maksudnya dalam kata belum aja tuh ya kita kan belum berumah tangga, kita kita belum tahu menyelam seperti apa mungkin namanya ya, dalam Islam kan juga pasti ada aja ujiannya kan dalam rumah tangga gitu kan memang. Ya, kayak misalkan ekonomi gitu kita kan diuji sama Allah tuh, nah mungkin dari mental itu yang belum siap gitu kan. Bagi untuk Betul. para kaula muda yang nikah muda, ini disclaimer untuk Anda. Kalau kalian nikah, cuman gara-gara hawa nafsu, tolong tahan itu punya burung kalian. Ya, sama sang karet tolong ditahan. Kalian pikir Enggak. baik-baik. Gak cuma burung, Karena Pak. Intinya apa? selangkangannya tahan. Iya, tolong. Karena teman saya sendiri nikah muda berantem sama bininya sampai mau cerai. Cuman gara-gara ekonomi gitu. Makanya tolong kalau belum siap jangan kamu lanjutin dengan kamu belum siap, kamu belum apa, jangan dilakukan ya teman-teman.
Walaupun bini atau cewek kalian ya minta ngebet untuk nikah, tolong kasih pemahaman dulu gitu loh. Jangan langsung main gaspol-gaspol aja. Iya enak kalau mikir iya nikah kita punya anak bla 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 bla. Masih berpikir baiknya. Oh, kalau udah buruknya kalian tahu. Ya tadi saya bilang ya teman-teman, kita tahu nih jelek baik ya dari istri kita pun sebaliknya sama ke kita. Udah saat kondisi itu kayak langsung berpikir ya udah kecebur, udah nikah gitu. Terus lu mau cerai gitu. Wow, gak kayak gitu kawan. Kalian cerai aja butuh biaya. Nikah butuh biaya. Ya memang benar-benar gue setuju banget sih itu karena itu jadinya sebenarnya gue berusaha ada pikiran mau nahan kayak kok dikeluarin sih tuh kita topik berikutnya deh. Tapi memang benar-benar salah satunya juga kan memang gue juga nggak bisa menafik ini balik lagi dari berdasarkan cerita nyata juga yang memang gue saksikan. Salah satunya yang terjadi adalah karena itu terlalu ngebet untuk nikah gitu kan. Ya memang bener sih cinta itu agak susah buat ditahan ya kalau emang lagi mekar tuh. Aku Iya. nggak mau aku nggak mau berpisah sama kamu pokoknya kita selamanya sampai mampusnya gara-gara KDRT anjing ya. Kan gak lucu anjing. Dibunuh sama suaminya gak lucu kan. Makanya memang Aduh. benar istilahnya nikah itu nggak semata kalian tuh jadi bersatu terus nggak ada istilah kangen-kangenan karena udah pasti tinggal serumah pas segala macam yang nggak sebatas itu juga gitu loh. Tapi juga balik lagi memang banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah ya hal ya, yang gua rasa harus itu Hmm. adalah mental gitu. Karena yang namanya Hmm. pernikahan tuh kayak ditaruh di medan perang yang lu nggak tahu nih kapan bom meledak, kapan lu tiba-tiba ditembak peluru, kapan lu istirahat gitu kan. Benar-benar. Nah, itu udah Ah, sekaligus jadi kata penutup gua tuh. Jadi jangan tanya ada kata-kata hari ini man. Udah, ntar gua dulu. itu. Ini jangan nolong start begitu dong. Belum selesai. Gue baru keinget nih satu lagi. Satu lagi gue Apa itu? keinget. Ada satu kasus. Mm-mm. Ini pernah di sosial media tuh terekspos lah. Jadi emang bukan tanda kutip bukan kita berpikiran cewek doang yang disakitin sama cowok gitu ya saat apa namanya KDRT gitu. Karena rusaknya si cowok ini bukan Mm-mm. cowok doang maksud gua. Tapi eh, cewek pun juga bisa. Sebaliknya kenapa gue bilang cewek juga bisa? Karena kasus ini pernah terkuak di Instagram, di Takatok gitu ya. Jadi, Oh, ini Johnny Depp ya sama Amber Heard itu ya? ah, Johnny Depp bukan sih? Setahu gue Johnny Depp juga gitu dah. iya, ada satu lagi nih di Indo. Oh. Di Indo dia itu jadi cewek, bininya ini suka live tekotok ya, suka Mm-mm. live tekotok, tapi dia tuh ngumbar auratnya dia. Dan selama dia live, dia selalu ngumpet-ngumpet sama dari suaminya maksudnya, ngumpet-ngumpet dari suaminya balik dia end live gitu. Suaminya pergi cari duit dia live. Tapi dengan baju yang tidak semestinya. Mm. Jadi tuh ya bener-bener di live itu tuh emang dia dapat gift banyak, tapi dia harus mengorbankan yang harusnya suaminya doang yang dapat, tapi orang lain yang di live itu nonton juga gitu, dapat juga. Itu heboh, Pak. Itu kalau nggak salah di Jawa deh. Itu tuh dimarahin pas ketahuan sama suaminya nih. Oh, live-nya begini gini 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 gitu kan. Itu benar-benar habis-habisan dimarahin, diomelin. Karena ceweknya juga yang mengundang. Dalam artian Mm. di sini KDRT bukan hanya laki-laki yang membawa, tapi cewek juga yang membawa gitu loh. Itu Betul. itu hanya reminder aja ya, mengingat bahwasannya nggak setiap laki-laki selalu melakukan kesalahan, tapi cewek pun juga nggak selalu benar, pasti bisa juga melakukan kesalahan Iya. gitu. Nah, untuk respon dari kejadian itu, gue bakalan ngutip dari kata-katanya Uus. Di salah satu podcast tuh Uus pernah ngomong gini. Hmm. Makanya kalau nyari pasangan itu yang sesuai sama fetish seksual lu bangsat. Ya itu Jadi benar. ini memang maksudnya kayak kalau lu
senang live dengan pamer, maksudnya bukan pamer juga sih ya, kayak ya mungkin kalau sampai menunjukkan bener-bener yang bagian-bagian vitalnya sih mungkin ya goblok sih menurut gue ya. Cuman ya Mm-mm. kalau memang passion lu suka live TikTok atau segala macam seperti itu, ya lu cari pasangan yang memang lu didukung dengan hal itu gitu. Mm-mm. Jadinya juga kan nggak menimbulkan masalah seperti kayak gini juga kan, jadi istilahnya sama-sama enak gitu loh. Ya udah aku berangkat kerja dulu ya, iya nanti kamu lihat jangan nakal ya, oke ya udah dadah assalamualaikum kum sambit gitu kan, udah berangkat ya. Jadi lu balik lagi, maksudnya apa ya, ngejalaninnya juga enak gitu. Memang bener sih gitu, kayak ya apa namanya, gue setuju, makanya gue bilang gue kasih kata respon gue tuh dari mengutip kata-katanya Ous ini, yaitu lu cari yang sesuai dengan dengan lu nya gitu loh. Cukup sudah serunya gak usah keseruan dah. Memori. Sisanya kalian bahas aja nanti di kolom komentar apa aja pengalaman yang mungkin kalian tahu dari sosial media ataupun punya pengalaman di ya lingkungan kalian, bisa sharing di kolom komentar. Dari yang lo omongin tadi, maksud gue ya kalau ya kita balik lagi yang ngebahas ini semua itu, isi dari podcast kita semua ini memang banyak yang kita bicarakan berdasarkan pendapat kita. Walaupun memang nantinya ada salah atau apa yang mohon dimaafkan, dan teman-teman juga boleh kok nanti bantu koreksi di kolom komentar ya, nanti hasil remedialnya kita serahkan secepatnya. Kayak berasa lagi ujian. Iya, baik. Lagi ngomong remedial bangsat. Ya mungkin nanti bisa kita koreksi di bagian itu. itunya, Pak. Jangan sampai ntar kita diserang kayak, oh so tahu ya, memang ini kita dari apa yang kita tahu. Jadi kalau ada salah Iya. ya maaf sih. Ya, ya udah sih, kita mah nggak pakai cuman tahu itu. Kan Bener. lebih asik begini teman-teman. Oke, gitu aja Bang teman-teman. Thank you udah dengerin podcast ini. Tetap ceria, wih kata-kata gue baru nih. Tetap ceria, tetap semangat, tetap jalanin 3 senyum sapa manja. SSM itu mah. 3S. Salam sapa senyum. Salam sapa senyum. Ya. Jangan capek-capek pokoknya dengerin podcast ini. So, thank you semuanya. Bye bye. Bye bye.